Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami kepada ahli gizi dari Dinas Kesehatan. Kelompok 13 beranggotakan saya sendiri, Alia Nadira, teman saya Revalina Putri Rahman, dan Astrid Rosminar Hidayat. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Dinas Kesehatan melakukan layanan atau kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan sebagai ahli gizi. Dinas Kesehatan menjalankan tugas berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat. Salah satunya stunting yang masih tinggi di Kota Bekasi. Penanganan dimulai dari analisis masalah, penyusunan program, dan strategi penyelesaian. Karena keterbatasan anggaran dan intervensi spesifik kesehatan hanya mencakup sekitar 30%, maka Dinas Kesehatan bekerja sama dengan lintas sektor untuk menjalankan intervensi sensitif yang berkontribusi sekitar 70%. Lintas sektor yang terlibat antara lain Dinas Sosial, Dinas KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBM SDA. Contohnya penyediaan air bersih oleh DBM SDA yang diberikan ke rumah balita stunting, serta bantuan pangan dari Dinas Kesehatan Pangan meskipun belum dapat diberikan secara rutin karena jumlah yang sangat banyak. Selain itu, Dinas Kesehatan melakukan pembinaan fasilitas kesehatan melalui monitoring puskesmas dan rumah sakit, termasuk aspek pelayanan gizi, hygiene sanitasi, dan penerapan HACCP. Edukasi gizi juga dilakukan melalui program aksi bergizi yang melibatkan puskesmas dan sekolah. Secara keseluruhan, peran ahli gizi di Dinas Kesehatan mencakup perencanaan program, edukasi, pembinaan fasilitas kesehatan, serta koordinasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan masalah gizi di masyarakat. Kemudian bagaimana ahli gizi menerapkan prinsip bioetika? Di sini jelas bahwa ahli gizi di Dinas Kesehatan menerapkan prinsip bioetika dalam menjalankan tugasnya, khususnya pada program gizi masyarakat. Prinsip yang diterapkan meliputi menghormati pilihan masyarakat atau klien, serta memberikan manfaat dan tidak merugikan, serta bersikap adil. Dalam pelaksanaannya, setiap program gizi dipastikan aman sebelum diberikan kepada masyarakat dan selalu disertai dengan edukasi mengenai manfaat program tersebut. Penentuan sasaran juga dilakukan berdasarkan skala prioritas, namun tetap tanpa diskriminasi. Seperti contohnya, karena ini Dinas Kesehatan di Kota Bekasi, maka pasti prioritasnya adalah warga yang memiliki kartu tanda penduduk, khususnya di wilayah Bekasi. Namun, untuk orang-orang yang tidak mempunyai KTP di Bekasi tetap akan dilayani, namun tetap mengikuti skala prioritas. Karena bagaimanapun juga mereka akan menyumbang angka stunting dan permasalahan lainnya di Kota Bekasi, sehingga layanan gizi ini dapat diberikan kepada seluruh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kemudian dilema etika dalam pelaksanaan tugas. Selama bekerja sebagai ahli gizi di Dinas Kesehatan, pasti ada dilema etika, yaitu disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, seperti keterbatasan anggaran maupun sarana pendukung program. Kondisi ini jadi menuntut adanya pengambilan keputusan yang tidak mudah dalam melaksanakan layanan gizi. Untuk menyikapi hal tersebut, pasti langkah yang dilakukan adalah melaporkan permasalahan kepada pimpinan, kemudian berupaya mencari sumber daya alternatif yang masih tersedia, termasuk memanfaatkan sumber daya yang tidak terpakai, serta dukungan dari sponsor. Kemudian, konflik dengan tenaga kesehatan lain atau lintas sektor pasti pernah dialami oleh ahli gizi di Dinas Kesehatan. Biasanya berkaitan dengan pembagian tugas antar petugas. Dalam menghadapi konflik tersebut, pasti ahli gizi memilih untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada pemimpin. Kemudian, pemimpinlah yang akan berperan dalam menentukan keputusan akhir serta membagi uraian tugas secara jelas kepada masing-masing pegawai, sehingga konflik dapat diselesaikan secara profesional dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Lalu di sini ada saran untuk calon ahli gizi, perlu bersikap etis dan profesional dengan tetap menghargai masyarakat serta keputusan yang mereka ambil. Kepercayaan masyarakat bisa dibangun lewat sikap yang sopan, komunikasi yang jelas, dan kerjasama yang baik dengan tenaga kesehatan lain. Selain itu, penting juga untuk tetap tegas tapi santun, menghormati pimpinan, dan menjaga
batasan profesional supaya tidak terjadi kesalahpahaman di lingkungan kerja. Lalu saya terakhir ada kesimpulan, sebagai ahli gizi di Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam menjalankan program gizi masyarakat, pembina fasilitas kesehatan, dan pemberian edukasi gizi. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip bioetika secara adil dan tetap diskriminasi. Profesionalisme kerja sama sama lintas sektor dan keterlibatan pemimpinan menjadi kunci utama dalam menghadapi dilema etik maupun konflik di tempat kerja. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.